warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elvina Triwahyudi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Untuk di video kali ini, kita akan membahas masalah tentang sistem reproduksi pada wanita. Baiklah, organ reproduksi pada wanita dibedakan menjadi organ internal dan organ eksternal. Pada bagian eksternal terdiri dari mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, dan glandula Bartholin. Pada bagian internal terdiri atas vagina, uterus, tibia, tuba volvi, dan ovarium. Untuk bagian eksternal pada sistem reproduksi wanita yaitu ada mons veneris yang merupakan bagian menonjol yang menutupi tulang kemaluan. Bagian ini terdiri atas jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Bagian ini akan ditumbuhi rambut ketika wanita memasuki pubertas. Yang kedua yaitu ada labia mayora, disebut juga dengan bibir besar. Dan yang ketiga yaitu ada labia minora, yang disebut juga sebagai bibir kecil, di mana pada bagian ini mengelilingi saluran vagina dan saluran uretra. Yang keempat yaitu ada klitoris, yang juga disebut sebagai kembaran penis. Yang membedakannya yaitu penis memanjang keluar, sedangkan klitoris memanjang ke dalam dengan panjang kira-kira 5-15 cm. Yang kelima yaitu ada vestibulum, yang terdiri atas saluran vagina, saluran uretra, saluran granula Bartholin, dan granula Scaini. Dan yang keenam yaitu ada introitus vagina, yang merupakan bagian tertutup oleh himen yang dapat dilihat ketika bibir kecil sedikit dibuka. Yang ketujuh yaitu ada granula Bartholin, yang terletak di dua sisi bibir vagina yang berfungsi mengeluarkan cairan sebagai pelumas ketika berhubungan seksual. Untuk pada bagian internal yang pertama yaitu ada vagina, yang merupakan saluran penghubung antara leher rahim dengan mulut vagina, yang berfungsi sebagai tempat keluarnya bayi ketika persalinan dan sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi. Yang kedua yaitu ada uterus atau rahim, terletak di bawah pusar dan bentuk seperti buah fir dan besar kira-kira 20-60 gram. Uterus memiliki dinding yang terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan paling dalam yaitu endometrium, lapisan tengah yaitu myometrium, dan lapisan paling luar yaitu perimetrium. Uterus akan membesar ketika wanita mengandung dan akan kembali seperti semula saat 42 hari setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu ada tuba volpi, memiliki panjang sekitar 7-14 cm. Tuba volpi merupakan saluran halus yang berfungsi tempat jalannya sel telur dan sebagai bertemunya antara sel telur dan sel sperma. Bagian ini juga sebagai penghubung antara ovarium dan uterus. Yang keempat yaitu ovarium, terletak di kedua sisi bagian kiri dan kanan. Ovarium memiliki fungsi sebagai penghasil sel telur dan penghasil hormon. Adapun fisiologi dari sistem reproduksi wanita, yang pertama yaitu siklus menstruasi, yang merupakan perubahan yang terjadi pada wanita, khususnya pada organ reproduksi. Proses menstruasi terjadi ketika dinding rahim yang menebal luruh dan berubah menjadi darah. Menstruasi terjadi hampir setiap bulan. Dalam menstruasi terjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, yang fase kedua yaitu fase praovulasi, dan yang fase yang ketiga yaitu pramenstruasi. Dalam siklus menstruasi dibantu oleh beberapa hormon yaitu hormon progesteron dan estrogen, GnRH, LH, dan PSH.
Berikutnya yaitu ada menarche atau masa haid pertama. Yang berikutnya ada menopause atau akhir dari siklus menstruasi akibat dari penuaan ovarium. Ada 4 siklus reproduksi wanita. Yang pertama yaitu siklus ovarium, yang kedua yaitu siklus endometrium atau menstruasi, yang ketiga yaitu siklus myometrium, dan yang keempat yaitu siklus gonadotropin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem reproduksi wanita kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.